dunia, mungkin insya Allah ini kata Nabi, mereka nanti sudah pasti memasuki surga Allah yang ada di akhirat. Nah, ini tujuan kita. Jadi semakin rajin kita dalam thalabul ilmi, semakin rajin kita berada dalam majelis ilmi, maka inilah salah satu untuk meraih kita ridha Allah, salah satu kita meraih syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kami muliakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada dalam bulan Rabiul Awal. Jadi tidak ada salahnya kita membaca atau mengaji tentang kebaikan Rasulullah atau tentang sebab kenapa satu-satunya manusia yang menjadi panutan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu. Semenjak mulai dari Nabi Adam seperti kita ketahui bersama, itu tidak ada satunya manusia, tidak ada satunya Nabi dan Rasul yang bisa menolong para umatnya. Tidak ada satupun Nabi dan Rasul semenjak Nabi Adam yang bisa membantu para kaumnya selain daripada umat selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang paling pertama sekali tidak aku ciptakan bumi dengan langit kata Allah jikalau tidak karena Muhammad, dan aku haramkan kata Allah surga bagi hambaku, bagi seluruh makhluk terkecuali didahului oleh umat Nabi Muhammad. Inilah mulianya menjadi umat Nabi Muhammad. Tidak Allah halalkan surga itu terkecuali sudah dimasuki dulu oleh umat Nabi Muhammad. Mulia ada kita umat Nabi Muhammad. Mulia. Berarti yang dahulu masuk surganya Allah adalah umat Nabi Muhammad. Padahal kita keberadaan kita di akhir zaman, akhir dari sekian banyaknya generasi Nabi dan Rasul, maka kita lah sebagai umat Muhammad yang paling akhir. Tetapi kita yang paling dulu masuk surga. Umat Muhammad yang paling dulu masuk surga, tetapi dipilih lagi. Siapa yang paling prioritas? Siapa yang paling utama? Adalah umat Muhammad yang suka berada, yang suka hadir di majelis ilmu. Berarti dipilih lagi. Umat yang paling pertama masuk surga umat Muhammad. Nabi yang paling mulia Nabi Muhammad. Dari sekian dari umat Muhammad yang paling pertama masuk surga dipilih lagi. Yang paling dulu lagi siapa? Itu mereka yang suka hadir di majelis ilmu ternyata. Berarti kan berbeda, walaupun dia umat Muhammad tetapi tidak suka hadir di majelis ilmu, berarti berbeda juga cara masuknya, kapan masuknya. Ini kata Nabi. Berarti berbahagialah kita, apalagi seperti yang kita bilang tadi, sekarang 2 kali sebulan, besok 4 kali dalam 1 bulan, berarti setiap minggu. Kalau nggak bisa Jumat, kalau ada halangan atau ada kegiatan di masjid, kita ambil hari Minggu nggak apa-apa. Mumpung hari Minggu kan tanggal merah juga kan, mungkin mana yang PNS mungkin nggak kerja juga libur kan. Ya mudah-mudahan banyak yang PNS kan gitu. Jadi tidak ada salahnya kita mengaji tentang masalah bagaimana keistimewaannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mewahnya Nabi Muhammad sehingga Nabi Musa pun meminta. Padahal Nabi Musa nggak ketemu dengan Nabi Muhammad. Nabi Musa, Nabi Isa, baru Nabi Muhammad sallallahu. Sedangkan Nabi Isa jarak dengan Nabi Muhammad saja 600 tahun jaraknya. Meninggal Nabi Isa diangkat ke langit setelah 600 tahun baru lahir Nabi Muhammad. Nabi Musa memohon kepada Allah, meminta jangan jadikan dia sebagai Rasul dan Nabi, tapi jadikanlah dia sebagai umat Muhammad. Tetapi nggak bisa. Nabi Musa saja berkeinginan menjadi umat Nabi Muhammad. Tetapi heran kita, ada yang telah
dinyatakan sebagai umat Nabi Muhammad, tetapi tidak mau menjadi umat Nabi Muhammad. Apa contohnya? Contoh kecil saja kata Nabi yang tidak mau menjadi umat beliau itu, beliau sudah katakan, barang siapa yang mencintai sunnahku berarti mereka adalah umatku. Tetapi barang siapa mereka yang tidak mencintai sunnahku, menolak sunnahku, maka mereka falaisa minna, mereka bukanlah tergolong pada umatku. Nah, baik Ibu yang kami muliakan, salah satu contoh sunnah Rasul, ya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perjalanan Nabi kita itu cuma 3, cuma 3. Kita mungkin 3 juga, tapi ada bedanya. Perjalanan Nabi cuma 3, masjid ke rumah dakwah, masjid ke rumah dakwah atau hijrah. Cuma itu perjalanan Nabi ya. Ya, kalau kita 3 juga, tapi ada bedanya. Ke rumah, ke pasar, kebun, ke rumah, pasar, kebun. 3 juga, tapi ada bedanya. Kalau Nabi ke rumah, ke masjid, dakwah, ke rumah, ke masjid, dakwah atau hijrah atau menebar kebaikan. Kita 3 juga. Nah, ini berarti sudah bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Ya, apalagi kami laki-laki, Ibu sebagai suami itu sebenarnya kita dituntut, kami ini dituntut untuk mengikuti langkah Nabi yang 3 ini tadi. Ke rumah, ke masjid, dakwah atau amar ma'ruf dan nahi munkar. Enggak mampu dakwah, rumah masjid, rumah masjid, rumah masjid. Masya Allah, mau jadilah. Nah, ini sunnah Rasulullah, perintah Rasulullah. Yang disebut sunnah itu kan perintah Rasulullah. Nah, jadi kalau kita tidak mau mengikuti sunnah beliau, tidak cinta dengan sunnah beliau mengatakan falaisa minna, mereka bukanlah golongan dari umat aku. Nah, kaum ibu yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih bercerita tentang kebaikan atau kemuliaan Rasulullah. Mudah-mudahan dengan dalam bulan ini kita masih memperbincangkan beliau, ya, insya Allah menjadi amal ibadah. Tapi kalau kita memperbincangkan nama orang lain, ya, itu akan menimbulkan dosa. Lebih baik kita banyak membaca Nabi, yang membicarakan Nabi kita, keluarga beliau, istri beliau, anak beliau, perjalanan beliau, itu akan tercatat sebagai amal ibadah. Jadi kalau kita membicarakan lahir orang, membicarakan tingkah laku orang, itu beda lagi. Bukan dapat pahala tetapi dapat doa. Nah, apalagi bulan ini tidak ada salahnya kita memperbanyak membaca profilnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Supaya cinta kita, mahabbah kita terjalin kepada Nabi Muhammad. Ya, sebab Bu, kalau kita mencintai sesuatu, pasti kita akan selalu bersama dengan sesuatu. Contoh, kalau kita kan mencintai suami kita, ya, sudah pasti kita bersama, tidur sama suami, duduk sama suami, makan sama suami, mandi sama suami, ke pasar sama suami, kebun sama suami, ya, semuanya sama suami. Kenapa? Karena terjalinnya sama-sama cinta. Begitulah wujudnya. Kalau kita memang mahabbah fi Rasulillah, memang kita cinta kepada Rasulullah, insya Allah kita akan bersama dengan Rasulullah nanti pada hari kiamat. Ini beliau sendiri yang menyatakan sikapnya. Ini bukan karangan kita. Setiap orang yang mencintai, ya, dibalas cinta, pasti mereka itu akan bersama-sama selalu dengan orang yang dia cintai. Ya, kita istri cinta sama suami, suami cinta sama istri. Dalam keadaan cinta sama cinta, lalu meninggal salah satu. Ya, contoh meninggal suaminya, sepanjang istrinya tidak ganti suami setelah itu, insya Allah cinta mereka nanti di akhirat akan bertemu lagi, sama-sama cinta.
Pertama, tidak diganti sama istrinya. Yang kedua, dengan catatan semasa hidupnya istri suami sama-sama soleha dan soleh. Suami soleh, istri soleha. Nah, itu insya Allah cinta mereka akan dipertemukan oleh Allah nanti di akhirat nanti. Nah, tapi kalau udah diganti, ya tak ada mau. Ya belum 3 bulan suami meninggal, belum habis idahnya dia sudah nikah lagi ya. Tapi kalau nggak diganti, istiqomah mereka itu sampai meninggal, insya Allah mereka akan bertemu lagi. Nggak bisa, Ustaz, umur masih muda. Kalau masih muda tuh nggak apa-apa. Ya. Kalau ditahan-tahan nanti banyak pula timbul dosa kan itu. Ya nanti kan kalau tetangga cemburu pula istrinya. Ya sering kita nengok suami orang kan gak enak juga kan. Ya tapi kalau sudah separuh umur, udah umur 45, 50 contohnya, ya inilah yang disebut oleh Nabi itu, umatku kata beliau, yang wanitanya kapan suaminya mati, kebanyakan mereka tidak cari ganti lagi. Kalau suaminya meninggal, istri bisa menghidupkan anaknya. Tetapi kalau istri yang meninggal, bapak, walaupun dia laki-laki, banyak yang tidak bisa menghidupkan anaknya. Ya, banyak itu. Apalagi kalau istrinya meninggal, anaknya kecil, itu cepat-cepat cari ganti. Ya. Jadi ibu ini sebenarnya walaupun dia seorang wanita, tetapi secara tanggung jawabnya berat, atau tanggung jawabnya itu sempurna. Ya, banyak sekali kami tengok, ya seorang suami mati duluan, meninggal duluan, istrinya banyak yang tidak ada kawin lagi. Padahal anaknya 4, 3 atau yang 5 yang jauh. Tapi selama dia anaknya sekolah sampai, tapi dia nggak ada nikah. Nah, inilah wanita walaupun dia kodratnya wanita, tapi tanggung jawabnya penuh. Kalau kami laki-laki sudah banyak juga contoh, banyak contoh. Nggak lama, apalagi anaknya kecil, ya nggak lama. Itu cepat cari ganti. Sebab urusan anak nggak mampu, ya nggak bisa. Nah, itu beda. Maka ibu, alhamdulillah Allah dekatkan surga dengan ibu yang lebih dekat daripada kami laki-laki. Itu keistimewanya ibu. Makanya dikatakan surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Kenapa? Didekatlah kepada ummi, kepada ibu oleh Allah itu jauh lebih dekat surga kepada ibu dari kepada bapak-bapak. Nah, ini mulianya ibu. Jadi sebenarnya lebih baik enak jadi ibu-ibu. Kenapa? Karena surganya dekat dengan ibu-ibu. Kenapa dekat? Ya, karena ibu sarannya cuma 3, ya kan? Kami 5, kan banyak 5 daripada 3. Ibu cuma 3, ibu anak bayi tangga, cuma 3 anaknya. Kalau kami 5 anaknya, berarti kan lebih tinggi kami untuk mencapai target. Berarti untuk mencapai surga itu lebih dekat ibu daripada kami. Salah satunya itulah mereka itu dengan tabah dan ikhlas untuk mengurus anak dan suami. Nah, itulah jenjang pertama ibu untuk mendekatkan ibu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu yang kami muliakan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mencontoh kepada Rasulullah, Bu, itu menjadi panutan kita. Yang akan menyelamatkan kita adalah Nabi Muhammad, bukan orang lain. Bukan orang lain. Sedang merenang kita dalam neraka nantinya. Kalau seandainya, tapi insya Allah ibu-ibu yang hadir sekarang ini insya Allah nggak ada yang dalam neraka. Ya nggak ada. Ini kan penghuni surga semua. Ya. Apalagi kalau sempat nanti ya nggak pernah pray, asal nggak sakit ya rutin terus pengajian majelis ilmu insya Allah. Ya insya Allah ibu semua kalau mati nanti insya Allah sudah disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya ada, kalau satu-satu kalau ada dalam neraka, nanti kalau kita sering membaca profilnya Nabi Muhammad, sering berselawat kepada Nabi Muhammad, senang berselawat kepada Nabi Muhammad, dikenali keluarganya, dikenali anaknya, dikenali istrinya, dikenali siapa beliau, insya Allah sedang berenang kita dalam neraka karena kezaliman dan kejahatan kita, maka datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan kita.
mengeluarkan kita dari neraka itu. Dia minta izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena setiap salawat kita pun itu ditulis oleh malaikat, ditulis di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat di sini di Teran Marcu, kan jauh itu ke Madinah, tetapi insya Allah setiap kita bersalawat ya itu langsung sampai berkirimnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma itu saja, Bu. Bukan itu saja. Man shalla alayya salatan sallallahu asratan. Kalau kita bersalawat 1 kali, Allah membalas 10 kali. 10 kali derajat kita kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hutar anhu asra sayyi'at. Ini perlu kita pahami, bukan hanya sekedar Allah membalas 10, tetapi Allah mengurangi, mengangkat keburukan kita 10 ya 10. Wa rufi'ahu lahu ala darajat. Ya, 3 yang kita dapatkan kita berselawat kepada Nabi. Itu cuma sekali sehari kita berselawat. 3 yang kita dapatkan. Yang pertama, Allah memberikan 10 kebaikan. Yang kedua, Allah mengangkat 10 keburukan kita. Yang ketiga, Allah mengangkat derajat kita 10 derajat lebih tinggi. Ya, berarti kalau kita salawat saja setiap hari itu 3 kali, berarti sudah 30 derajat kita dalam sehari itu diangkat oleh Allah. Apalagi 10 kali sehari. Itu minimal sekali aja kita salawat sehari itu, berarti diangkat 10 derajat kita, dibuang 10 keburukan kita, diberi oleh Allah 10 kebaikan. Kebaikan ini, Bu, bukan kebaikan kita salawat sekali dikasih orang kodok 10 buah, bukan itu. Ya, bukan kodok atau goreng pisang, bukan uang 10.000, tetapi maksud 10 ini 10 kebaikan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimuliakan kita, 10 kemuliaan diberikan oleh Allah. Kita bersalawat cuma sekali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi bulan kini, sampai habis bulan kini, perbanyaklah untuk bersalawat kepada beliau. Ya, ingat kita kalau sempat dalam 1 hari itu, Bu, kita salawat 30 kali. Ya, berarti 30 kali pula. 30 kali apa? 3 kali 3 ya. Ya. 3 kali 30. Nah, itu derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Maka disinilah menangnya menjadi umat Muhammad daripada umat-umat yang lain. Di sini letak menangnya kita. Contoh, memang sedekah kita kurang. Kan ada seorang Badui. Nabi pas khutbah, ya berdiri seorang Badui, laki-laki. Langsung tanya kepada Nabi Muhammad, katanya, "Ma tas-sa'ah ya Rasul?" Kapan hari kiamat ya Rasul? Dia orang ini bertanya kepada Nabi kita, tanya hari kiamat. Tapi yang dijawab oleh Rasul bukan hari kiamatnya. Oh, hari kiamatnya hari Senin atau hari Jumat, tidak. Tetapi Rasul bertanya balik kepada dia. Apa kata Nabi? Fama addat talaha. Engkau bertanya hari kiamat, dijawab oleh Rasulullah. Jawaban Rasulullah bukan menjawab hari kiamatnya, tapi yang dijawab oleh Nabi kita, sudah berapa persiapanmu untuk menghadapi mati? Ya, bukan hari kiamatnya yang dijawab, tapi yang mereka jawab, sudah berapa persiapanmu untuk menghadapi mati? Ini apa artinya? Kiamat jangan kita pikirkan, kapan kita mati jangan kita pikirkan, tapi pikirkanlah sudah berapa modal kita untuk menghadapi mati. Ya, sebab mati itu wajib. Hidup ini sunnah. Sudah pasti kita akan mati. Yang kita persiapkan, kata Nabi tadi, untuk menghadapi mati. Mati itu bukan ringan, mati itu bukan gampang. Bisa kita tengok aja. Kalau kita motong sapi atau motong kambing, apa kayaknya itu? Kakinya itu. Ayam aja yang kecil.
Apakah ada ibu menengok ayam dipotong itu, setelah dipotong diam aja sampai mati? Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, inilah namanya. Maka Rasulullah SAW ketika beliau mau meninggal, ya sudah panas dingin, sudah terasa panas dingin, keringat sudah sekujur tubuh waktu itu karena sakitnya menghadapi kematian itu. Maka di sana itulah saking sayang beliau kepada umat beliau sampai kita sekarang, beliau lontarkanlah doa beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau semacam ini sakitnya rasa maut, maka tumpahkanlah kepada saya semua. Jangan diberikan kepada umatku, kata Nabi. Berikan kepada saya sakitnya ini sakaratul maut. Saking sakitnya kata Nabi. Padahal Nabi itu manusia tidak berdosa. Enggak ada dosa, manusia pilihan, manusia soleh, Habibullah, kekasih Allah. Tetapi ternyata yang namanya sakaratul maut itu tidak ringan, sakit, sengsara menghadapi sakaratul maut. Apalagi kalau dosa banyak, dosa melawan laki, membentak laki, membentak suami, ini lebih parah lagi daripada dosa. Contoh, dosa tidak ada infak, tidak ada sedekah, tidak mau berbagi, contohnya berbeda. Dosa tidak mau puasa, dosa tidak mau baca Quran, beda dari dosa seorang istri durhaka kepada suami. Kalau memang dia tidak mendapat ridho. Tapi kalau mendapat ridho, dakhala jannah, tempatnya adalah surga. Ibu yang kami muliakan, dia dijawab oleh Nabi bukan kapan hari kiamatnya, tetapi sudah berapa persiapanmu untuk menghadapi mati. Lalu dijawab lagi oleh seorang laki-laki itu, ya Rasul, sedekah aku cuma sedikit, amal ibadahku cuma sedikit, tetapi ya Rasul, saya punya cinta di hati saya kepada Allah. Yang kedua, punya cinta kepada Engkau ya Rasul. Apa jawab Nabi ketika itu? Anta ma'amman ahbabta. Ketahuilah engkau, kata Nabi, akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Berarti apa ini artinya? Kata Nabi, walaupun sedekah engkau sedikit, amal ibadah engkau sedikit, kalau engkau betul-betul cinta kepadaku, kata Nabi, engkau akan bersamaku nanti di dalam surga. Nah, jadi maka kita sangat dianjurkan merealisasikan secara wujud cinta kita, tasdik bil qalbi, iqrar bil lisan. Ingat kepada Rasul di hati, ucapkan melalui lisan dengan memperbanyak sholawat. Yang kedua, dengan rajinnya kita setiap kita memulai acara, memulai halaqah ilmu kita, tetap kita bersalat. Ada yang kurang, kedepannya jangan kita tinggalkan. Apapun itu kegiatan kita supaya berkah, diawalilah dengan kalam ilahi atau qiraatul Quran. Walaupun hanya satu ayat kita baca itu Quran, supaya acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah baca Quran baru kita sholawat, itu baru lengkap namanya. Di kata Nabi, walaupun sebesar apapun halaqah ilmu kalian, kalau tidak didasari awalnya bersyukur kepada Allah dan tidak didasari dengan selawat kepada Nabi, halaqah ilmu yang besar itu, kata Nabi, ibaratkan bangkai. Jika tidak ada artinya kan, bangkai itu kan tidak ada artinya itu. Walaupun orang kaya kalau sudah jadi bangkai, nggak ada lagi, nggak bisa berbuat, nggak ada bisa dia perbuat, dan orang tidak pandang lagi dengan bangkai pasti. Itu contohnya. Ada nggak ibu menengok orang kaya mati yang ditaruh dulu dalam kamarnya 1 minggu? Karena dia kaya, karena dia terhormat, dia sudah mati, tapi ditaruh dulu di dalam kamarnya 1 minggu. Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada satupun. Walaupun orang kaya, orang hebat, dia mati, ada nggak yang dipendak dulu dalam kamarnya 1 minggu sebelum dimakamkan? Nggak ada kan? Itu tandanya sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, kalau sudah menjadi mayat, bangkai, berarti tidak bernilai lagi di hadapan Allah. Jangankan di hadapan Allah, di hadapan manusia nggak ada lagi nilainya. Walaupun kita orang kaya,
Maka suatu halaqah kata Nabi kalau di awal dengan bersyukur, syukur apa? Pertama alhamdulillah kita mukadimah dari awal, setelah itu kita bacalah kalam ilahi. Sebab satu Al-Quran itu disebut itu namanya kalamullah. Apapun itu bacanya itu adalah kalamullah. Kita awali dengan kalamullah, setelah itu kita sambung dengan bersolawat. Insyaallah acara kita apapun itu bentuknya, walaupun acara walimahan atau acara sunatan atau acara turun mandiana, awalilah dulu dengan pembukaannya kalam ilahi. Insyaallah berkah akan diberkahi acara kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-ibu yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita selalu bisa menerapkan mahabbah atau cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tiga ini pasti kita dapatkan, pasti. Ya, kalau kita memang selalu menerapkan mahabbah, cinta, ingat cari-cari itu. Kalau kita belum ada, beli namanya buku Sirah Nabawiyah supaya kita paham dengan profilnya Nabi Muhammad. Setelah kita paham dengan profilnya, pasti kita setiap saat akan ingat dengan Nabi Muhammad. Dengan adanya kita ini ingat dengan Nabi Muhammad, inilah jenjang utama kita 1, 2, 3-nya sampai seterusnya untuk mengantarkan kita kepada ridho Allah dan mengantarkan kita kepada yang kita harapkan dari Nabi Muhammad. Satu-satunya adalah pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa, Bu? Contoh ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini, contohnya rajin infak, rajin sedekah, rajin sholat wajib, rajin sholat sunnah, rajin sholat duha, rajin sholat tahajud, rajin baca Quran. Semuanya yang ibu lakukan itu, yang itu tadi, itu antara dua, Bu. Antara dua. Kata Nabi, bainal maqbulah wa raddaha. Ada mungkin bisa diterima dan ada mungkin yang bisa tidak diterima. Majelis taklim, yasinan, contoh yang kita lakukan. Sholat kan wajib, puasa wajib, baca Quran wajib. Ibu lakukan itu semua, kita lakukan itu semua antara dua. Bainal maqbulah wa raddaha. Ada mungkin yang bisa diterima dan ada yang mungkin yang tidak bisa diterima. Tetapi kata Nabi, illas salatil Habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kecuali selawat kepada Nabi Muhammad. Kalau selawat kepada Nabi Muhammad ternyata, Bu, itu tidak ada batasnya. Tidak perlu kita khusyuk, tidak perlu kita bersih dari hadas. Ternyata langsung makbulah, langsung diterima oleh Allah dan diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaannya. Kalau kita berselawat kepada Nabi, tidak menuntut suatu apapun, tidak menuntut kita atau ikhlas atau tidak, tetap yang selawat kita diterima, tercatat langsung. Inilah mewahnya kita selaku umat Nabi Muhammad. Tetapi memang jangan di mulut aja. Kebanyakan sekarang ini mengakunya duduk di sana di sini, katanya umat Muhammad, mau diganti nabinya nggak mau. Tetap bersikeras Nabi saya Muhammad, Nabi saya Muhammad. Tetapi giliran mengikuti sunnahnya nggak mau. Ini namanya pengakuan sekadar di mulut. Kalau bisa kita mengaku itu tasdik di qalbi, iqrar bil lisan. Iqrar bil lisan, tasdik di qalbi. Kita mengaku Muhammad Nabi kita, maka iringkan dengan hati kita selalu mengingat kepada Nabi Muhammad. Baik, ini Bapak Ibu yang kami muliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuaca sedang tidak bersahabat. Saya mungkin insyaallah selesai di sini langsung ke Manggiu. Tunggu kadang ada acara di situ, masih acara Maulid Nabi. Jadi ibu-ibu yang kami muliakan, mudah-mudahan kami
Kami sangat bersyukur sekali, sangat senang sekali, sangat suka sekali. Kita jangan memandang dulu berapa banyak jamaahnya, biar sedikit tetapi rutin dan kontinu. Ini tujuan kita kalau memang kita ikhlas, keuntungan bukan untuk pribadi ibu saja. Ibu rutin semacam ini, ya biasanya sebulan sekali, sekarang sebulan 2 kali. Yang dapat kebaikan bukan hanya ibu yang ikut majelis ini aja, tetapi siapa Bu ya? Bukan ibu saja. Secara gelombangnya Nagali Dusun Tangga, setelah itu diperkecil lagi Jorong, apa nama Jorong di sini? Jorong Sungai Gadang. Itu mendapatkan kecil lagi tetangga. Walaupun tetangga kita tidak mau ikut untuk hadir semacam ini, tidak ikut, tetapi kebaikan mereka pasti dah. Kenapa? Selagi ada khalaqah ilmu di tempat itu, maka dikatakan walau anna ahlal amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi. Masya Allah. Ya. Sekiranya penduduk nagari itu, penduduk lingkungan itu, kata Allah, beriman bertakwa kepadaku, maka aku turunkan nikmat dari langit, aku keluarkan nikmat dari bumi. Beriman yang dimaksud itu bertakwa adalah semacam ini. Rutin majelisnya berarti tanda beriman kepada Allah. Hadir di sini tanda bertakwa kepada Allah. Jadi bukan kita saja yang dapat. Tetangga dapat kebaikannya, lingkungan Jorong mendapat kebaikannya, nagari mendapat kebaikannya. Dengan adanya kita selalu mengadakan pengajian semacam ini, insya Allah setiap kita menabur kebaikan, in ahsantum li anfusikum, yang baik kalian tanam kata Allah, pasti yang baik kalian terima. Apalagi kita sendiri, rumah tangga kita sendiri, ya. Kalau kita berperilaku amar ma'ruf semacam ini, namanya amar ma'ruf, Bu. Amar ma'ruf nahi munkar. Enggak mungkin kita yang sering duduk semacam ini senang juga membicarakan aib orang, senang juga berlaku jahat kepada tetangga. Enggak mungkin. Kenapa? Karena mereka sering mendengarkan tausiah, sering mendengarkan pengajian, dan sering didengungkan perbuatan ini salah, ini betul. Jadi tidak mungkin. Orang yang sering ikut pengajian sudah jelaslah hatinya menjadi tenang, sudah jelaslah keluarganya, rumah tangganya menjadi baik. Itu diberikan keuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kami kemarin itu menganjurkan, alhamdulillah direspon penuh oleh ibu-ibu semua. Ya, walaupun belum sampai sekali seminggu, tetapi alhamdulillah sudah akan diadakan sekali 15 hari. Ya, mudah-mudahan niat baik ibu semuanya yang tergabung dalam majelis taklim ini dimudahkan setiap langkah kakinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberikan hidayah ke dalam hatinya. Kalau masih keras juga hatinya, diberikan oleh Allah hidayah supaya hatinya lunak, supaya hatinya tenang. Ya, ada tetangga kita sering sudah kita semacam ini, atau selesai kita sholat doakan orang lain. Sebab semulia-mulia manusia adalah yang mendoakan saudaranya tanpa mengetahui saudara tersebut. Dari rumah kita, kalau masih ada tetangga kita yang belum mau ikut dengan kita, jangan marah, jangan marah kita. Ya, minimal kita selesai sholat, kita angkat tangan, kita doakan, ya Allah, tolong bukakan hidayah kepada mereka, kepada sebulan supaya mereka bisa berjalan bersama dengan kami untuk hadir di majelis ilmu. Insya Allah, ya, seringnya kita mendoakan akan diijabah oleh Allah Subhanahu. Orang mendapat hidayah dan kita pun mendapat kebaikan hasil dari doa kita tersebut. Nah, di ibu yang kami muliakan, itu yang bisa kami doakan. Ya, kami syukur kepada ibu-ibu. Insya Allah sepanjang kami ada kesempatan, nggak ada jadwal lain, ya kalau tidak ada yang lain,
yang sempat untuk kesini, insya Allah kami berjanji untuk hadir di hadapan ibu-ibu sepanjang pertama nggak ada jadwal lain, yang kedua kalau memang nggak ada yang lain. Tapi kalau ada yang lain, enak kita berganti-ganti. Contoh kalau nggak ada yang mau ulama kita yang ada di sini, di Sapus kan ada pula. Di kita berbagi, berganti-ganti itu bisa sah-sah saja, nggak apa-apa. Nah, jadi saya sangat bersyukur sekali, walaupun kalau kita memandang cuma jumlahnya, kita patah semangat. Nah, jadi nggak jadi, biar sedikit tapi rutin. Nah, insya Allah.